Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Di sini kita akan belajar tentang kerucut, dan yang akan saya bahas tentang luas permukaan dari kerucut. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan klik tombol lonceng. Kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Kerucut dapat dibentuk dari sebuah segitiga siku-siku yang diputar sejauh 360 derajat, di mana sisi siku-sikunya sebagai pusat dari putaran. Contohnya adalah gambar ini. Ini adalah segitiga TOA, di mana siku-siku di sudut O. Dari segitiga siku-siku ini kita putar sebesar 360 derajat, sehingga membentuk sebuah kerucut. Unsur-unsur dari kerucut. Yang pertama adalah bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran atau daerah yang diarsir. Ini bentuknya adalah lingkaran. Namanya disebut dengan bidang alas. Kedua, diameter bidang alas atau D, yaitu ruas garis AB. Garis A sampai B ini disebut dengan diameter bidang alas. Kemudian C, jari-jari bidang alas. Jari-jari atau R. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter, sehingga dari garis AB maka jari-jarinya adalah AO dan OB, atau OA dan OB sama saja. Bisa juga OD. OD itu juga jari-jari bidang alas. Kemudian D, tinggi kerucut atau T. T ini garis CO, itu adalah tinggi dari kerucut. Tinggi kerucut yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas. Pusat bidang alasnya di sini O. Jadi CO itu adalah tinggi kerucut. E, selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak diarsir. Ini yang melingkar dari sini. Ini disebut dengan selimut kerucut. Jadi misalkan ditanyakan luas dari selimut kerucut, berarti yang ditanyakan hanya yang melingkar ini saja, alasnya tidak dihitung. Kemudian F, garis pelukis atau S. Nah, ini yang gambarnya miring, ini adalah garis pelukis. Ini bukan garis sebenarnya, karena bentuknya ini adalah melengkung, sehingga S itu disebut dengan garis pelukis. Pengertian dari S itu sendiri adalah garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Nah, C, B. Jadi ini disebut dengan garis pelukis. Selanjutnya, kita akan mempelajari hubungan antara R, S, dan T. Kalau kita perhatikan, R di sini adalah jari-jari dari lingkaran. S adalah garis pelukis, dan T adalah tinggi dari kerucut. Ketiga garis ini membentuk sebuah segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya terletak pada titik O. Sehingga ketiga garis ini merupakan bisa kita cari dengan teorema Pythagoras. Hubungan antara R, S, dan T pada kerucut bisa dinyatakan dengan persamaan berikut ini. Yang pertama, jika kita mencari S, maka caranya adalah menggunakan rumus ini. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat, karena berlaku teorema Pythagoras.
Kemudian R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi dengan T kuadrat. R sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat. Sedangkan T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. Selanjutnya, luas permukaan kerucut. Jika kerucut tadi itu dibelah sepanjang garis CD dan keliling alasnya, maka akan diperoleh jaring-jaring kerucut seperti pada gambar. Jaring-jaring kerucut pada gambar terdiri atas juring lingkaran C, D, D aksen yang merupakan selimut kerucut. C, D, D aksen yang merupakan selimut kerucut ini ya. Kemudian yang kedua adalah lingkaran dengan jari-jari R yang merupakan sisi alas dari kerucut. Ini berarti terdiri dari dua buah bidang. Yang pertama, juring lingkaran C, D, D aksen dan juga lingkaran dengan jari-jari R. Sehingga kita bisa mencari menggunakan rumus seperti ini. Luas dari selimut kerucut adalah Pi kali R kali S. Sedangkan luas permukaan kerucut terdiri dari dua buah bidang ini tadi. Jadi luas selimut kerucut ditambah dengan luas alas yang berbentuk lingkaran. Luas selimut kerucut adalah Pi RS ditambah dengan Pi R kuadrat. R kuadrat berarti R kali R. Sehingga dari sini maka dapat disederhanakan rumusnya menjadi Pi kali R S plus R. Jadi R ya, R kuadrat ini tadi. Pi kali R dikali S plus R. Contoh soal yang pertama. Diketahui jari-jari alas sebuah kerucut adalah 7 cm dan panjang garis pelukisnya 15 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Pertama, kita harus menggambar jaring-jaring dari kerucut. Kemudian kita masukkan yang diketahui. R sama dengan 7 cm. Maka kita masukkan di sini R 7 cm dan S sama dengan 15 cm. Maka kita tuliskan di sini S sama dengan 15 cm. Ditanyakan luas permukaan kerucut. Maka penyelesaiannya kita tulis rumus luas permukaan kerucut tersebut sama dengan Pi kali R kali S plus R. Kemudian kita masukkan. Untuk Pi, karena jari-jarinya di sini 7 cm, maka Pi bisa menggunakan 22/7. Sehingga 22/7 dikali 7, R-nya 7 ya, dikali dengan S plus R. S-nya 15. Ini kita masukkan di sini. R-nya 7. Sehingga ini sama dengan 7 dibagi 7 habis, tinggal 22 saja. 22 dikali dengan 15 ditambah 7 sama dengan 22. Jadi 22 dikali 22 sama dengan 484 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 484 cm persegi. Dari sini kalau misalkan masih ada yang kurang paham, silakan bisa lanjut ke komentar di bawah ya. Akan saya lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Jika diameter sebuah kerucut adalah 10 cm dan tingginya 12 cm, tentukan pertama, panjang garis pelukis atau S. 2, luas selimut kerucut, dan yang ketiga, luas permukaan kerucut. Yang pertama, kita harus menggambarkan sebuah kerucut dulu
Agar lebih mudah dalam mengerjakannya, kita gambar kerucutnya seperti ini. Kemudian kita tulis yang diketahui tadi adalah diameter kerucut, berarti D sama dengan 10 cm, maka R sama dengan 5 cm. Maka bisa kita masukkan di sini D sama dengan 10 cm, diameternya berarti AB ya. Kemudian R-nya OB, R sama dengan 5 cm. Kemudian T 12 cm. Kita bisa menuliskannya di sini. T sama dengan 12 cm. Ditanyakan yang pertama, panjang garis pelukis atau S. S-nya ini. Kedua, luas selimut kerucut. Dan yang ketiga, luas permukaan kerucut. Maka, cara penyelesaiannya adalah kita mencari panjang garis pelukis. Diketahui R-nya 5 dan T 12 cm. Maka kita bisa menggunakan rumus ini. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. R-nya 5 cm. Berarti 5 kuadrat 25 dan tingginya 12 cm. 12 kuadrat, 12 kali 12 144. D sama dengan 169. Maka S sama dengan, karena S kuadrat sama dengan 169, maka S sama dengan akar dari 169 sama dengan 13 cm. Jadi panjang garis pelukis kerucut tersebut adalah 13 cm. Jadi bisa saya masukkan S-nya sama dengan 13 cm seperti ini. Kemudian kita mencari luas selimut dari kerucut menggunakan rumus Pi kali R kali S. Karena R-nya 5 dan S-nya 13, maka Pi kita bisa menggunakan 3,14, bukan 22/7 tapi 3,14. Sehingga kalau kita kalikan hasilnya adalah 204,1 cm persegi. Jadi luas selimut kerucut tersebut adalah 204,1 cm persegi. Yang ketiga, luas permukaan kerucut. Rumusnya adalah Pi kali R kali S plus R. Nah, kita masukkan Pi 3,14 dikali R. R-nya ini 5 dikali dengan S plus R. S-nya 13 di sini ya. Dimasukkan sini 13. Tambah dengan R. R-nya 5. Jadi kalau dijumlahkan, karena yang dikurungi ya, berarti bisa dijumlahkan dulu. 13 tambah 5 sama dengan 18. Sehingga 3,14 dikali 5 dikali 18 sama dengan 282,6 cm persegi. Dapat disimpulkan seperti ini, luas permukaan kerucut tersebut adalah 282,6 cm persegi. Ini adalah contoh soal yang kedua. Silakan bisa tanyakan di komentar ya, karena saya lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Diketahui luas permukaan suatu kerucut adalah 376,8 dm persegi. Jika jari-jari alasnya 6 dm, tentukan panjang garis pelukis kerucut tersebut. Cara menyelesaikannya seperti ini. Diketahui luas permukaan kerucut sama dengan 376,8 dm persegi. R atau jari-jarinya 6 dm. Ditanyakan panjang garis pelukis atau S.
Maka bisa saya gambarkan seperti ini. Pada kerucut, nah, R-nya dimasukkan 6 di sini. Kemudian yang ditanyakan adalah S sama dengan ditanyakan. Sedangkan yang diketahui adalah luas permukaan kerucut. Maka cara penyelesaiannya kita bisa menggunakan rumus luas permukaan kerucut, yaitu Pi kali R dikali S plus R. Karena jari-jarinya 6, maka Pi-nya kita pakai 3,14. Jadi kita masukkan luas permukaan kerucut tadi 376,8, dimasukkan di sini. Sama dengan Pi. Pi-nya 3,14 dikali dengan R-nya itu 6 dikali dengan S plus 6. Nah, ini penjumlahan ya. Dengan ini berarti nggak bisa langsung dikalikan. Jadi tetap kita tulis S plus 6 karena S-nya yang dicari. Kita kalikan dulu. Ini 3,14 dikali 6 dikali dengan S. Maka ketemu seperti ini. 18,84S. Jadi ini dikali, kemudian dikali S. Jadi tetap S ya. Nggak bisa kita jumlahkan, jadi ini perkaliannya seperti ini. Ditambah dengan 3,14 dikali 6 dikali 6 sama dengan 113,04. Sehingga S itu sama dengan 376,8 dikurangi 113,04 dibagi dengan 18,84, sehingga S sama dengan 14. Jadi panjang garis pelukis kerucut tersebut adalah 14 desimeter. Kita lanjutkan ke contoh soal keempat. Jika luas selimut suatu kerucut adalah 113,04 cm persegi dan jari-jarinya 4 cm, tentukan luas permukaan kerucut tersebut. Pertama kita gambar dulu kerucutnya. Kita masukkannya diketahui. Luas selimut kerucut sama dengan 113,04 cm persegi. Di selimutnya sudah diketahui. Kemudian R sama dengan 4 cm. Maka kita masukkan di sini R sama dengan 4 cm. Ditanyakan luas permukaan dari kerucut. Seperti yang kita ketahui tadi, berdasarkan jaring-jaring dari kerucut, maka luas permukaan kerucut sama dengan luas selimut kerucut ditambah dengan luas alas. Alasnya berbentuk lingkaran. Luas selimut kerucutnya sudah diketahui 113,04 cm persegi. Jadi tinggal kita masukkan saja di sini 113,04 ditambah dengan luas alas. Luas alasnya adalah lingkaran. Maka Pi dikali R kuadrat. Rumusnya ini, rumus luas dari lingkaran. Kita masukkan Pi-nya 3,14 dikali R kuadrat. R-nya 4 ya. Jadi 4 dikali 4, 16. 16 dikali 3,14. Ketemu 50,24. Kemudian ini dijumlahkan dengan 113,04. Sehingga ketemu 163,28 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 163,28 cm persegi. Demikian tadi tentang luas permukaan dari kerucut, luas selimut kerucut, dan juga cara mencari R, S, dan T. Semoga video ini bermanfaat. Jika masih ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan klik tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.